Halo, jadi aku hari ini akan membuat video spesial. Di sini aku akan menceritakan di mana jenis-jenis batik tulis lasem berdasarkan fungsinya. Jadi pertama aku punya ada kain panjang, bisa lihat kain panjang, jadi kain panjang ya. Dan kemudian yang kedua ada ini selendang gendong, jerit gendong ya. Dan yang ketiga adalah sarung. Nah, aku akan jelaskan spesifikasinya, ciri-cirinya, bentuknya, fungsinya, sampai nanti detail video ini sampai selesai ya. Nah, yang pertama saya punya, aku jelasin dulu. Yang pertama aku punya ada ini bagus, kain panjang ya. Nih, bagus. Ini adalah salah satu kain yang banyak dicari di Kota Lasem. Kain panjang ini biasa dipakai buat baju, berjari dan sebagainya gitu ya. Nah, dari ciri-ciri batik Lasem itu biasanya itu di bagian pinggirnya. Kalau misalnya kita lihat bagian pinggirnya seperti ini ya, ya. Ini kayak ada perbedaan dengan batik lainnya, ya dengan Kota Lasem. Kalau yang saya tahu, sepengetahuan saya sampai sekarang ini, batik Lasem itu biasanya punya ciri-ciri bagian pinggirnya tuh kasih kayak isan-isan gini ya. Pinggiran namanya ya. Nih. Pinggiran. Jadi bagian atas, samping, kanan, kiri gitu ya. Kayak gini. Atas bawah ya, semuanya ada namanya pinggiran. Nah, kalau sekarang kan nyebutnya kain panjang. Kalau zaman dulu itu biasanya tuh orang-orang zaman dulu nyebut itu kayak apa namanya? Ngapeng ya gitu. Jadi orang zaman dulu tuh nyebutnya nyampeng gitu ya, ngapeng gitu ya. Nih. Nah, untuk biasanya kalau kain panjang ini ukurannya kurang lebih ada di 2,35 meter kali 1,15 meter. Tapi juga ada biasanya tuh di 2,30 meter kali 1,15 meter, ada 2,30 meter kali 1,5 meter ya. Kebanyakannya kalau untuk laki-laki, karena kain laki-laki kan lebih besar ya. Jadi misal kalau nanti buat jari atau buat untuk kemeja biasanya pakai ukuran standarnya 2,35 meter kali 1,15 meter. Tapi kalau misal untuk perempuan, karena kalau dulu kan kecil-kecil ya, biar untuk enak langsung nyatu ke tubuh untuk berjari dan sebagainya, biasa pakai ukuran yang 2,30 meter kali 1,5 meter gitu. Namun yang pegang ini 2,35 meter kali 1,15 meter ya. Kita lihat dulu motifnya. Nah, kalau motif seperti ini tuh memang lebih mudah dibanding kalau misal kita punya motif yang berpola, misal kayak burung hong, burung phoenix, naga dan sebagainya, itu kan dia berpola. Jadi harus menyesuaikan potongannya sehingga nanti kalau buat baju dia akan nyatu. Nah, kalau kayak gini lebih mudah ya, bisa dipotong dari segi manapun ya karena sekar jagad. Nih kayak gini ya. Bagus ya. Nah, kalau untuk biasanya tuh ada ciri-ciri untuk buat baju itu, kalau buat baju dulu ya, biasanya itu antara kanan dan kiri dia tuh ketemu. Kalau orang Lasem nyebutnya singgit atau sanggit, sorry, sanggit. Jadi yang namanya sanggit itu adalah pola bagian kanan, ya, bagian kanan kanan dan kiri. Nanti dia kalau misal digabungkan buat baju ya, bagian depan tuh ketemu, namanya tuh sanggit. Atau polanya apa tuh, polanya memang dibuat untuk apa tuh bisa nyatu gitu ya, jadi bagus gitu. Tapi ada juga yang misal kalau batik Lasem itu dibuat biasanya yang berpola kayak burung phoenix, naga, ada motif-motif yang lainnya yang berpola gitu ya, kilin dan sebagainya. Nah biasanya tuh kayak dia asimetris, jadi kalau misalnya buat baju bagian kanan kiri itu berbeda, itu namanya asimetris kalau ketemu sanggit ya. Tapi kalau sama ya, atau orang bilang juga namanya simetris ya, jadi antara bagian kanan dan bagian kiri itu kalau buat baju dia sama gitu ya, seperti itu. Nih bagus ya. Nah biasanya juga kalau misal kita membahas tentang batik ya, itu tidak lepas dengan bahan tentunya ya. Nah bahan yang paling bagus untuk pembuatan batik Lasem itu sampai sekarang dipegang oleh bahan katun primissima, namanya kereta kencana, paling bagus banget. Karena kalau misal kita bahas tentang kereta kencana itu sudah sekarang udah langka, susah juga carinya. Dan kalau misal beli dapat harganya pasti mahal, nggak mungkin murah. Biasa per kain itu kalau misal kita lihat tuh ada sampai 600.000 satu kain aja. Itu hanya kain aja. Bayangin misal kalau dibuat batik full kayak gini premium, apalagi ya berbulan-bulan baru jadi. Nggak heran kalau misal minimal dapat kain seperti itu 2 juta. Karena biasanya pun kalau misal pakai kereta kencana, karena bagus banget, saking bagusnya, kalau misal buatnya yang pasti polanya juga yang premium, yang isan-isannya kecil-kecil, nggak yang biasa tidak gitu ya. Nih bagus ya, kayak gini. Dan oh iya, tentunya kalau misal batik Lasem tuh kalau yang jarit ya, kalau ciri-ciri batik Lasem itu bagian depan
sama belakang tuh punya ciri-ciri sama gitu ya. Beda dengan kota-kota lainnya, kebanyakan tuh bagian depan aja yang dia yang timbul ya. Tapi kalau misalnya di batik lasem tuh dia ada namanya proses apa tuh bagian belakang dan depan tuh namanya diiseni atau diterusi. Jadi bagian depan dicanting, bagian belakang canting lagi. Jadi sehingga misal kalau nanti setelah jadi punya detail yang sama persis antara bagian depan sama belakang. Jadi kurang lebih 90% lah gitu ya sama. Itulah bedanya batik kain panjang lasem dengan kota lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita dari untuk dipakai buat berjarit ya. Kalau laki-laki pakemnya zaman dulu itu biasanya untuk laki-laki untuk berjarit dia itu yang bagian depan tuh nanti arahnya ke arah kanan gitu ya, arah kanan gitu ya. Tapi misal kalau untuk yang perempuan kebalikannya, kalau perempuan tuh justru dari yang bagian depan tuh ke kiri. Jadi kebalikannya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu pakemnya laki-laki ke kanan, kalau misal untuk perempuan kebalikannya ke kiri gitu. Itu pakemnya. Tapi sekarang pun juga banyak yang tidak tahu, ini cuma pengetahuan saja. Jadi buat teman-teman semua misal nanti kalau mau pakai yang formal, tempat acara-acara tertentu yang sakral gitu ya, emang biar tidak salah, biar tidak diketahui sama orang yang tahu tentang batik. Jadi kalau nanti berjarit laki-laki ingat ya ke kanan, kalau untuk perempuan ke kiri gitu ya, gitu. Nah, selanjutnya ya, biasanya tuh kalau misalnya kain panjang tuh uniknya kalau langsung kan ada pinggang kayak gini. Jadi lucu dan unik banget. Kalau misalnya nanti kalau dibuat untuk wironi ya, jadi kelihatan lebih kayak mewah gitu ya, bagus ya. Ya. Kayak gini. Ya. Jadi cakep gitu. Sekali lagi ya, batik ini kalau misal nanti dipakai buat kemeja lengan panjang nih, misalkan lengan panjang, kalau untuk yang berpola biasanya tuh harus menyelesaikan polanya. Kemudian kalau misal nanti untuk kain buat tuh kemeja biasanya kalau ukuran 2,35 x 1,15 m bisa untuk lengan panjang itu di ukuran XXL ya. Tetapi misal nanti kalau buat hem lengan pendek itu bisa sampai XXXL dan triple XL ya gitu. Nah, gitu ya. Nih. Nah, oke. Selanjutnya ya, aku mau bahas lagi yang kedua itu ada di jarit gendong. Nah, kalau jarit gendong ini punya ada ciri-ciri 3 komponen utamanya, yaitu ada kebiok, ini yang bagian sini kebiok. Kemudian ada tumpal kanan kiri, jadi bagian kanan dan kirinya itu ada tumpalnya. Dan bagian tengahnya ada motif utama. Jadi ada 3 komponen utama. Pertama ada kebiok, kemudian ada tumpal, bagian sini tumpal ya, kanan kiri ya, dan juga ada motif utamanya gitu. Aduh cakep pokoknya nih. Nah, ini Mas, ini apakah buat untuk jarit gendong aja? Kalau zaman dulu emang iya, fungsinya untuk jarit gendong bayi. Tapi kalau ya sekarang, kalau misalnya nanti kalau dipakai buat baju, apakah bisa? Bisa. Gak ada masalah kan buat baju. Nanti kalau buat baju pakai tumpal, kalau tumpal diikutkan, tumpal kanan kiri ya, nanti bisa ukuran sampai XL. Tapi kalau misalnya nanti kalau dipakai untuk baju tanpa tumpal ya, berarti bisa mungkin di ukuran L gitu ya. Nih. Ya. Dan di sini luar biasa loh. Yang aku pegang ini ada motif naga, ada kilin. Ini salah satu motif khas karakter lasem banget ya. Nih, aduh best banget. Nih. Jadi bisa lihat ya. Ini nanti bagian utamanya tuh ada di sini, ada kebioknya, ini kebiok, tumpal kanan ya, dan kiri kayak gini ya, dan juga ini ada motif utamanya. Kalau yang pegang ini lagi ada motif naga. Naga tuh luar biasa kalau di kota Lasem loh kak. Dia tuh melambangkan keperkasaan, kekuasaan gitu ya, luar biasa. Nah, kalau misalnya tanya ukurannya biasanya kalau di standarnya jarit gendong itu kurang lebih di 2,65 m sampai 2,75 m kak ya. Kali ya 90 kali 100 cm gitu. Jadi muatlah kalau misalnya nanti kalau buat baju ya.
Melainkan kalau bisa tanpa tumpal tadi, kalau tanpa tumpal ya ukuran paling L gitu ya, pendek ya, gitu ya. Noh, tuh luar biasa. Nah, kalau yang selanjutnya, aku sambil yang selanjutnya tuh yang sarung dulu ya. Jadi aku mau spill ini singkat dulu sarung. Kalau sarung itu memang biasa dipakai untuk sarung, ya memang basically itu sarung ya. Tapi misal kalau nanti ditanya lagi, Mas buat baju bisa nggak sih? Kalau misal kebanyakan lasem emang unisex ya, mau dipakai untuk laki-laki perempuan bisa, buat baju juga bisa, tanpa harus menyampingkan fungsi utamanya ya. Walaupun ada tumpalnya, buat baju juga bisa. Kalau buat baju untuk yang apa, pakai tumpal itu ukurannya paling XL, tapi kalau tanpa tumpal ukurannya L ya gitu ya. Nih, biasanya kalau untuk baju itu tumpal sarung itu kebanyakannya untuk tumpalnya lebarnya kalau di lasem itu 45 cm ya, sampai 65 juga ada sebenarnya, tapi kebanyakan 45. Nah, untuk ukuran standarnya sendiri kalau sarung itu yang gini ya, sarung ya ini. Kalau untuk sarung sendiri ukurannya kurang lebih itu di sekitar, kalau yang standar 2 meter 30-an kali 1 meter 15 juga ada ya. Tapi kalau yang jumbo, yang bedanya tuh yang bagian tingginya ya. Yang paling penting di sarung itu memang bagian tingginya, bukan yang lebarnya ya, tapi bukan yang panjangnya, tapi ke lebarnya tinggi gitu ya. Nah, tinggi yang kalau yang sarung jumbo itu ya, itu di 2 meter 20 sampai 2 meter 25 juga ada ya. Karena kalau yang tinggi banget ya, itu kalau misal pakai ukuran 115 itu biasanya nggak ngantung, makanya pakai ukuran paling nggak minim 2 meter 20 gitu ya. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kebanyakan kalau ada tumpal di bagian depan ya, bagian depan seperti ini kalau perempuan. Tapi melainkan misalnya kalau sarung untuk laki-laki kebaliknya, dia dipakai untuk bagian, kalau yang sekarang ya dipakai untuk bagian belakang ini ya, fungsinya seperti ini gitu. Nah, coba aku pakai ya. Kebanyakan kalau yang sekarang tuh kalau laki-laki pakainya kayak gini, jadi bagian tumpalnya bagian belakang ya, gini ya, bagian belakang. Kemudian untuk yang looknya kayak gini aja, simple gitu ya. Ya sudah. Sudah siap. Ini maaf, ini karena belum dijahit ya, jadi nanti kurang lebih seperti ini looknya lah gitu ya. Yang aku pakai ini sekarang 2 meter 30, 2 meter 35 kali 1 meter 15, karena tinggi aku 170 ya. Kalau misal lebih dari itu biasanya pakai ukuran yang jumbo, biar nanti kesannya looknya biar nggak ngantung ya gitu. Jadi lebih kelihatan sopan gitu ya. Nah ini gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kembali lagi, batik lasem itu emang kebanyakannya kalau dari ciri-ciri emang lebih apa ya, setiap motif ada filosofinya, kemudian depan belakang ada detailnya kurang lebih sama, 90% sama ya, karena di prosesnya ada namanya proses nerusi. Bagian depan dicanting, belakang dicanting kembali gitu. Kemudian untuk ciri-cirinya lagi kayaknya lebih panjang. Jadi mau nanti itu sarung pun atau nanti selendang-selendang pun kalau buat baju bisa. Dan yang pasti karakter untuk motif lasem itu bisa dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Gitu. Ini ada yang unik banget. Tumpalnya itu spesial banget. Ini ada namanya tumpal pucuk rebung ya. Kebanyakan kalau basically lasem itu emang kalau mau tumpal pucuk rebung itu lambang simbol tolak balak. Jadi banyak banget, karena kan tumpal kan lambang simbol pondasi ya, pondasi yang dimana dipakai itu ya, dia melambangkan pondasi utamanya tersebut. Jadi kebanyakan kalau tumpal yang dipakai untuk sarung lasem itu dia menggambarkan tentang karakter utamanya. Kayak di sini aku pegang ada namanya pucuk rebung. Pucuk rebung itu kalau dilihat dari filosofi, yaitu kayak ngelambang siluet kepala buaya yang lagi berhadap-hadapan gitu. Kalau kita bahas tentang buaya kan kelihatannya orang mikirnya playboy gitu ya. Salah. Sebenarnya buaya itu bulan hewan paling setia loh, Kak. Kalau nggak percaya coba cek deh. Jadi kepala buaya itu lambang simbol kesetiaan dan kekuatan ya. Dan dia berhadap-hadapan seperti ini. Jadi lambang kayak simbol tolak bala. Harapannya siapapun yang nanti yang pakai ini ya kayak didoakanlah siapapun
semoga terhindarkan dari hal-hal negatif. Nanti apa yang tidak diinginkan semoga ya tidak datang pada diri kita gitu ya. Jadi tolak balak gitu ya. Kita dihindarkan dengan hal-hal namanya sakit, marah bahaya dan sebagainya gitu ya. Dan ini adalah lambang sekali pondasi kita. Dan tadi aku bilang lambang simbol kesetiaan dan kekeluargaan. Jadi kita misal kalau udah punya hubungan pasangan semoga langgeng dan terhindarkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam hubungan kita gitu ya. Cakep ya. Pokoknya kalau misal kita membahas tentang motif lasem itu memang tidak apa ya, tidak habis-habisnya ya. Kalau misalnya gini juga bisa lihat motifnya juga cakep banget. Kalau misal ini aku yang pegang ini 3 negeri ya, 3 negeri. Ini ada apa tuh namanya tuh burung, ada lerek juga. Aku tadi bilang kan sanggit ya. Oh iya, ini kalau misalnya buat baju tanpa tumpal, kalau kebayang tanpa tumpal ya, nanti dia akan namanya sanggit ketemu. Jadi bagian depan kanan kiri tuh dia kalau ketemu dia namanya sanggit, tadi aku bilang sanggit ya, ketemu gitu. Jadi bagian depan dan kanan kiri tuh dia akan ketemu ya di bagian gini ya, ketemu kayak gini aku punya ya. Jadi bagian kanan dan kiri dia akan ketemu, itu namanya sanggit. Kalau nanti kalau kain panjang yang bagian kalau misal nanti kalau buat baju nggak ketemu ya, sorry, nggak sama ya, walaupun bisa buat baju juga tapi kalau nggak sama itu nanti namanya asimetris. Tapi kalau yang sama simetris gitu ya Jadi gitu pembahasan kita buat teman-teman semuanya. Kalau nanti ada salah-salah kata mungkin ada juga yang tidak berkenan atau mungkin ada yang mau koreksi boleh ya, atau mau nambah-nambahin juga boleh ya, komen-komen aja di kolom komentar ya.